Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai induksi magnet. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas dulu mengenai konsep gaya Lorentz. Nah, seperti gaya-gaya yang lainnya, gaya Lorentz ini hanya muncul pada dua keadaan. Yang pertama, gaya Lorentz itu muncul pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Yang kedua, gaya Lorentz itu muncul pada muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Ya, tentu dengan nanti kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, jadi gaya Lorentz ini itu hanya ada pada dua keadaan ini nantinya ya. Nah, untuk gaya Lorentz pada kawat ini bergantung dari panjang kawat ya L, arus listrik I dan medan magnet. Sehingga rumusnya B kali I kali L kali sin theta ya. Kemudian untuk muatan, gaya Lorentz pada muatan ini bergantung dari muatannya ya, gerakannya dan medan magnet. Jadi muatannya Q, gerakan itu V, medan magnetnya B. Jadi rumusnya B kali Q kali V sin theta. Nah, ini rumus tentu untuk mencari nilai gaya Lorentz-nya ya. Nah, ingat gaya Lorentz kan bersyarat vektor seperti di video part 1 yang sudah saya jelaskan ya. Jadi selain mencari nilai, kita juga harus tahu bagaimana mencari arah. Nah, mencari arah gaya Lorentz itu kita gunakan kaidah tangan kanan. Cuman kaidah tangan kanan yang berlaku di sini itu berbeda dengan kaidah tangan kanan yang berlaku untuk mencari medan magnet. Nah, di sini kita pakai 3 jari ya. Jempol itu arah arus, telunjuk itu arah B, dan jari tengah itu arah gaya Lorentz. Ya, jadi telunjuk, jempol sama jari tengah itu ditegakkan semuanya membentuk tegak lurus satu sama lain ya. Kalau kita gambarkan misalnya I-nya ke atas, B-nya masuk, F-nya ke kiri ya, itu harusnya F yang ke kiri bukan I ya, salah tulis. Nah, jadi antara I, B, dan F itu harus saling tegak lurus semuanya. Jadi tangannya dibuat tegak lurus. Nah, contohnya misalnya gini, medan magnetnya masuk nih, arusnya ke atas. Nah, ini pasti gaya Lorentz-nya ke kiri. Nah, coba aja tangannya I-nya ke atas, jempol, B-nya masuk, F-nya pasti ke kiri tuh. Nah, sama halnya untuk muatan, tetap pakai kaidah tangan kanan, cuman arah I itu diganti ya, arah I-nya diganti dengan arah V. Jadi jempolnya tetap sama, jempol, telunjuk dan jari tengah, cuman pada muatan ya, jempol itu bukan menyatakan arah arus, tapi menyatakan arah gerak muatannya atau arah kecepatannya ya. Jadi gaya Lorentz itu ada dua rumusnya, BIL sin theta dan BQV sin theta. Kemudian arahnya itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Oke. Next kita lanjutkan ke kasus lanjutannya. Ini kasus khusus. Kita akan membahas dua kasus khusus ya. Jadi gaya Lorentz pada kawat nanti efeknya kalau ada dua kawat sejajar itu gimana. Jadi gaya Lorentz antara kawat sejajar itu interaksinya gimana ya. Jadi mirip seperti muatan ya, gaya dua buah kawat yang dialiri arus ini akan saling berinteraksi, bisa saling tarik menarik atau saling tolak menolak seperti muatan. Nah, contohnya gini, misalnya kita punya dua kawat nih, arusnya sama-sama ke atas. Ini kan kalau kita gambar medan magnet ya, medan magnet oleh kawat satu dan medan magnet oleh kawat dua ini udah bisa ya. Jadi cross di kanan, dot di kiri tentunya. Nah, jadi kalau kita tinjau kawat satu aja nih. Nah, kawat satu itu kan dia akan mengalami medan magnet dot milik kawat 2. Ini kalau kita gambar. Karena dia berada di dekat kawat 2. Jadi dia akan dipengaruhi oleh medan magnet milik kawat 2. Nah, yang dia rasakan itu dot ya, karena kawat satu berada di kirinya kawat 2. Jadi yang dia rasakan itu dot. Nah, kalau kita tulis persamaan gaya Lorentz untuk kawat tadi BIL sin ya, theta. Nah, sin tetanya di sini 90 ya. Jadi sin 90 itu 1 nggak perlu ditulis. Jadinya BIL, B-nya itu mu 0 kali I per 2 pi A, A-nya jarak antara kawat ya. I kali L. Nah, di sini ada 2 I ya. Jadi kita buat F per L sama dengan mu 0 kali I2 kali I1 per 2 pi A ya. Nah, F per L ini disebut gaya per satuan panjang ya. Jadi yang kita cari nanti itu gaya per meternya ya, karena kalau kita cari
gaya totalnya itu dikali tak hingga, kalau kawatnya panjangnya tak hingga, jadi nggak mungkin ya. Jadi yang kita cari tetap gaya persatuan panjang. Nah, sama halnya untuk kawat 2 ya. Itu kawat 2 kalau kita gambar arusnya ke atas, kawat 2 mengalami medan magnet cross milik kawat 1. Ya, karena kawat 2 berada di kanannya kawat 1. Nah, itu. Jadi persamaannya sama aja sebenarnya. Jadi kawat 2 itu mengalami medan magnet yang sama dengan kawat 1. Ya, itu untuk nilai ya. Nah, sekarang untuk arah dulu ya. Kalau kita gambarkan ulang, kawat 1 arusnya ke atas, medan magnetnya dot ya, karena dia mengalami medan magnet milik kawat 2 tuh. Ya, dot. Nah, jadi kalau kita gambarkan arah I ke atas, B-nya keluar, F-nya ke kanan. Ya, jadi kalau kita buat kaidah tangan kanan I, B, F, ya, F-nya jadi ke kanan. Nah, untuk kawat 2 sama, I-nya ke atas, ya, dia mengalami medan magnet cross milik kawat 1. Ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan F-nya jadi ke kiri, I-nya ke atas, B-nya masuk, F-nya ke kiri. Nah, kesimpulannya, jadi kalau ada kawat seperti sistem di atas ya, arusnya sama-sama ke atas ya, sementara itu akan saling tarik menarik. Sementara kalau kawat arusnya berlawanan arah, satu ke atas satu ke bawah, itu akan saling tolak menolak. Ini bisa kita analogikan seperti ini kan, kalau ada magnet kutub tak senama selatan sama utara, itu akan saling tarik menarik ya. Nah, kita lihat nih, jadi kalau misalkan cross dan dot ya, jadi pada sistem yang awal tadi ya, kalau arusnya sama-sama ke atas, kawat 1 akan menimbulkan medan magnet cross di kanan, dot di kiri. Kawat 2 juga gitu, cross kanan, dot di kiri. Nah, kalau kita lihat medan magnet yang berdekatan itu, kawat 1 cross, kawat 2 itu dot. Nah, cross dan dot itu kita anggap aja seperti utara dan selatan. Nah, karena mereka berbeda gitu ya, maka akan saling tarik menarik. Nah, gitu aja. Nah, oke, untuk kasus lanjutan nomor 2, yang kedua itu kita bahas yang pada muatan ya. Kita buat nomor 2. Nah, jadi nanti kalau mungkin penjelasannya terlalu cepat, itu nanti bisa ulangin aja videonya ya. Oke, jadi saya usahakan durasinya itu di bawah 15 menit, jadi agak cepat. Nah, jadi untuk kasus pada muatan itu bentuk lintasan muatan dalam medan magnet. Kita akan mencari bagaimana perubahan bentuk lintasan muatan ketika memasuki medan magnet. Nah, misalnya ini muatan itu masuk ke dalam medan magnet B ya, medan magnetnya masuk, kecepatan muatannya ke kanan. Nah, sesuai dengan kaidah tangan kanan untuk gaya Lorentz, V-nya ke kanan, ya jempolnya ke kanan, B-nya masuk ya, telunjuknya masuk ke bidang gambar, maka kita akan memperoleh gaya Lorentz-nya ke atas. Ya. Nah, sehingga ketika muatannya bergerak ke kanan tapi dapat gayanya ke atas. Nah, dia akan dibelokkan ke atas, melengkung begitu. Ya. Nah, ketika dia belok ke atas, nah jadi berlaku hal yang sama, cuman kecepatannya ke atas sekarang. Jadi kalau ketika kecepatannya ke atas, medan magnetnya masuk, maka gayanya jadi ke kiri, maka dia dibelokkan lagi ke kiri. Hal yang sama terjadi di situ, jadi kembali lagi dibelokkan ke bawah, sehingga muatannya akan mutar di tempat yang sama di situ kalau medan magnetnya homogen ya. Jadi kesimpulannya, jika kecepatan tegak lurus dengan B ya, maksud tegak lurus apa tadi kan, kecepatan ke kanan, B-nya cross ya, artinya cross itu B-nya masuk, mereka kan tegak lurus ya. Nah, atau jika sudutnya 90, maka lintasannya melingkar. Nah, kita lihat nih, kita tinjau lebih jauh, kok bisa sih melingkar kan, sin theta 90 ya, jadi artinya sin 91 ya. Jadi nanti gini, tadi kan kalau ada muatan, dia tadi bergerak ke atas, kan dapat gaya Lorentz-nya ke kiri. Ya, sesuai kaidah tangan kanan. Ketika di bawah dapat gaya Lorentz di atas. Nah, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Dimanapun letak muatannya, gaya Lorentz itu akan selalu berarah ke pusat lingkaran. Nah, sehingga gaya Lorentz bisa kita sama dengankan dengan gaya sentripetal ya. Ingat di bab mekanika yang pernah dipelajari mungkin di SMA. Nah, jadi gaya Lorentz bagi V sin 90 sama dengan mv kuadrat per R. Nah, dengan sedikit menyelesaikan matematika, kita akan dapatkan R sama dengan mv per bg. Nah, R ini adalah jari-jari lintasan muatan yang dibentuk ya. Itu kasus pertama ya, kasus gerak melingkar ya.
muatannya jadi melingkar. Nah, kasus kedua kalau V-nya sejajar ya, searah. Kalau V-nya searah dengan B, sudutnya kan 0 ya. Jadi Becky V sin 0, 0. Jadi gaya Lorentz-nya 0. Sehingga kalau muatan bergerak sejajar dengan B di dalam medan magnet, maka gaya Lorentz-nya itu 0. Jadi nggak ada gaya. Karena nggak ada gaya, maka muatannya tetap aja bergerak lurus. Ya, jadi jika V sejajar dengan B atau sudutnya 0, maka lintasan yang dibentuk itu lurus. Ya. Ingat kalau yang tadi tegak lurus, lintasannya melingkar. Sejajar, lintasannya lurus. Nah, yang terakhir nih, kalau kecepatannya membentuk suatu sudut terhadap B. Jadi bukan 90 derajat atau bukan juga 0. Nah, ya. Jadi V-nya membentuk suatu sudut dengan B. Ya, jadi tetanya misalnya antara 90 dan 0 ya. Sebenarnya bisa juga antara 180 dan 90. Nah, kita ambil di sini antara 0 dan 90. Nah, jadi V-nya kita uraikan nih ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ke sumbu X-nya itu nanti V0 cos ya. Ke sumbu Y-nya V sin theta ya. Jadi arah sumbu X itu kita buat di sini Vx ya. Ke arah sumbu Y Vy. Nah, arah sumbu X jadinya kan Vx sejajar dengan B ya. Jadi sama dengan kasus sebelumnya, jadi lintasan lurus. Sementara pada arah sumbu Y itu V-nya jadi tegak lurus dengan B, Vy-nya. Maka lintasannya melingkar. Maka kalau ada kasus kecepatan membentuk suatu sudut dengan B, maka lintasannya adalah hasil dari lintasan lurus digabung dengan lintasan melingkar. Jadinya apa? Jadi spiral. Ya, jadi sambil bergerak lurus tapi sambil mutar, maka jadinya spiral. Maka kesimpulannya adalah jika kecepatan membentuk suatu sudut dengan B ya, sudutnya itu antara 0 dan 90, maka lintasannya akan berbentuk spiral ya. Jadi tiga keadaan ini itu biasanya digunakan ya dalam kehidupan itu di dalam teknologi tertentu ya, untuk mempercepat muatan ya dan sebagainya ya. Jadi tiga keadaan ini itu bisa terjadi dengan memvariasikan arah ya, kecepatan terhadap medan magnet. Nah, gitu aja ya. Jadi kita udah pelajari hari ini gaya Lorentz pada kawat, pada muatan, dan juga dua kasus khusus masing-masing. Oke, gitu aja.